Bab 1071 Pernikahan Kerajaan 1. Waktu berlalu, dan akhirnya tiba waktunya pernikahan Kerajaan Minos, Abi, dan Ruth. Saat matahari terbit di kota kering, jalanan di tempat ini mulai sepi, tanpa suara bising dari konstruksi yang biasa terjadi di daerah sekitarnya. Meskipun surga membantu hari ini dengan langit yang sepenuhnya biru, memberikan hari yang cerah bagi masyarakat setempat, jalan-jalan utama kota ini didekorasi untuk upacara di kemudian hari. Terdapat bunga-bunga di lampu jalan, dengan pita berbagai warna di sekelilingnya, menciptakan latar belakang yang signifikan bagi warga yang berkesempatan untuk melihat bagian dari acara tersebut. Beberapa pagar ditempatkan dengan baik di samping trotoar jalan utama kota ini, tempat parade tentara akan lewat bersama rombongan kerajaan. Rombongan kerajaan bersama kedua mempelai dijadwalkan meninggalkan rumah pemerintah setempat pada siang hari dan menuju lokasi pernikahan. Awalnya, peristiwa seperti itu terjadi di dalam cabang gereja spiritual. Namun karena tidak ada tempat seperti itu di kota kering, maka pernikahan kerajaan ini akan dilangsungkan di salah satu gedung pemerintahan kota ini, tempat yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk acara ini. Bagaimanapun, banyak petugas polisi dan tentara sudah turun ke jalan untuk menjaga keamanan acara. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat mulai berdatangan dari pinggir jalan, dan banyak yang berpakaian formal seolah-olah merekalah yang akan menikah. Sementara orang-orang biasa mulai berkumpul di tempat yang tampak menyenangkan dan beraroma bunga ini, para tamu penting sudah meninggalkan rumah atau hotel setempat. Di antara mereka, Ellen sedang meninggalkan cabang keluarganya di kota ini, menuju bagian dalam kubah pertahanan bersama dengan anggota terpenting keluarga Nash di tempat ini. Dia mengenakan gaun hijau muda yang indah, rambut pirang bergelombangnya tergerai, dan bibir merah mudanya lebih menarik dari sebelumnya. Di sebelahnya, Elena mengenakan sesuatu yang berbeda dari baju besi pasukan lokal, menonjolkan tubuh anggunnya, mirip dengan Ellen di bagian tertentu. "Bagaimana kabarmu hari ini? Cemas?" Elena bertanya kepada temannya sambil tersenyum agar siapapun yang melihatnya akan mengira wanita bidadari ini tidak mampu menyakiti makhluk hidup lain. Selain menjadi hari bahagia bagi pasukan lokal, ini merupakan langkah penting agar dataran hitam menjadi lebih menarik. Ellen mengatakan hal itu karena dia tidak mengabaikan sisi positif dari acara ini bagi bisnis lokalnya. Penduduk daerah secara alami memandang pemimpin yang memiliki ratu, keluarga, dengan lebih baik. Oleh karena itu, pernikahan ini penting untuk citra Minos dan dataran hitam di luar negara bagian ini. Benar-benar, akan lebih baik lagi jika mereka bisa menghasilkan ahli waris saat bulan madu mereka. Dia tersenyum, sedikit memerah. "Haha, Ellen, kamu benar-benar sangat peduli dengan pekerjaanmu. Tapi menurutku itu tidak akan terjadi dengan mudah. Meskipun aku ingin melihat anak-anak Minos." Mereka melanjutkan percakapan mereka di dalam gerbong mewah keluarga Nash, mengikuti jalan utama di luar kubah setempat. Pada saat yang sama, di kediaman Minos, pria ini telah pergi malam sebelumnya untuk memberi ruang bagi kedua wanitanya untuk bersiap-siap. Dan dengan itu, saat ini, keduanya sudah mulai bersiap-siap, dengan jantung berdebar gelisah, akhirnya merasa gugup. "Abi, aku senang hari ini akhirnya tiba," ucap ibu wanita ini sambil menyeka salah satu matanya dengan sapu tangan. "Aku harap kamu akan sangat bahagia dan melahirkan beberapa cucu untuk ayahmu dan aku." "Ibu, tidak, kamu tidak boleh menangis sekarang, Abi, atau kamu tidak akan berada dalam kondisi terbaikmu untuk Minos." Dia memeluk putrinya, sebelum memandang Ruth dan mengambil tanggung jawab atas keluarga wanita ini. "Ruth, kamu dan Abi akan segera menikah dengan Minos dan satu keluarga. Jadi, karena kamu akan segera menjadi saudara perempuanku, kenapa kamu tidak memeluk ibu keduamu?" Dia membuka tangannya, tersenyum pada wanita muda berambut hitam itu. Ruth tersentuh dan memeluk Nicole, meninggalkan sisi Mia yang juga ada di sana bersama Eda, Robin, Brooke, dan Mona. Mereka semua ada di sana untuk membantu kedua wanita itu mempersiapkan hari besar ini karena mereka adalah orang-orang terdekat dengan Minos dan para wanitanya. Eda merupakan mantan pengawal Abi, sedangkan Mona dan Brooke adalah teman dekat wanita tersebut. Mona juga berteman dengan Ruth, karena keduanya adalah murid sekte awan abu-abu hingga saat ini. Mona, khususnya, telah meninggalkan sekte itu setelah menerima nasihat Abi bahwa dia akan memiliki masa depan yang lebih baik dengan kembali ke wilayah utara benua tengah. Sedangkan Mia,
Dialah yang paling banyak berhubungan dengan kedua pengantin tersebut, dan dengan kehamilannya, hubungan ketiganya semakin membaik. Abby dan Ruth ingin tahu apakah ada rahasia untuk hamil lebih cepat. Bagaimanapun, momen mengharukan itu segera berlalu, dan mereka mengalihkan perhatian mereka untuk menjadikan kedua wanita itu lebih cantik dari sebelumnya untuk Raja Stuart. Sementara itu, Minos sedang selesai berpakaian di kantornya, bersama kepala pelayan Dilian dan ayah mertuanya, Elliot. Haha, Yang Mulia, selamat. Anda akhirnya menikah. Dilian menepuk bahu kanan Minos saat kumisnya bergerak-gerak dengan senyuman di wajahnya. Minos tersenyum, senang. Saat Minos memandang dirinya di cermin, Elliot mengangguk ke arah menantu laki-lakinya, senang karena putrinya berada di samping pemuda ini dan bukan orang biasa dari wilayah ini. Minos muda, hari ini aku akan memberikan abi manisku kepadamu sepenuhnya. Jadi, aku harap kamu akan menjaganya dengan baik di masa depan, apapun yang terjadi. Aku akan melakukannya, ayah mertua. Abi, Ruth, dan aku sangat dekat, dan aku pasti akan memberi mereka berdua kehidupan yang menyenangkan. Bagus, ya, kamu tidak perlu terlalu terpaku untuk memiliki anak, tapi jika itu terjadi, kamu bisa menyerahkannya pada kakek di sini untuk memanjakan mereka dengan baik, hahaha. Dia tertawa sambil mengeluarkan cerutu besar dari cincin spasialnya, merasa senang untuk hari itu. Abi telah tumbuh menjadi seorang wanita dengan begitu cepat. Selain itu, dia sudah lebih kuat darinya, membuat Elliot sangat bangga pada putrinya. Jadi, meskipun tidak ada ayah yang ingin memberikan putrinya yang manis kepada pria lain, dia senang dengan nasib yang telah membawa mereka. Ini adalah hasil yang jauh lebih baik dari yang pernah dia bayangkan. Oleh karena itu, tidak mungkin dia tidak bisa tersenyum. Yah, apakah kalian siap? Minos menyelesaikan apa yang dia lakukan dan bertanya pada mereka berdua. Ayo pergi. Setelah itu, ketiga pria tersebut meninggalkan rumah pemerintah setempat, menuju tempat pernikahan dengan kereta. Tak lama kemudian, ketiganya menyaksikan jalan-jalan yang dipenuhi orang, di mana ribuan orang melambai ke arah mereka, meneriakkan selamat kepada Minos. Sesampainya di tempat pernikahan, Minos berjalan melintasi karpet merah di depan Dilian dan Elliot, melewati banyak kenalannya. Saat dia berjalan menuju tempatnya, tentara dan bawahannya dalam perjalanan ke tempat Gloria berada saat itu menundukkan kepala saat dia melewati mereka. Setelah berjabat tangan, melambai ke beberapa orang, dan menyapa lebih hangat beberapa wanita di sekitar, Minos tiba di sisi Gloria dengan senyuman di wajahnya. Gloria, tadi malam menarik, kapan kita bisa bertemu lagi? Ucapnya lembut, mengingat saat-saat menyenangkan yang mereka berdua alami baru-baru ini. Mino, tidakkah menurutmu salah membicarakan hal ini di hari pernikahanmu? Dia tersipu, mendekat padanya sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengar percakapan itu. Abi dan Ruth mengetahui niatku terhadapmu, Gloria. Jadi, semua itu tidak menggangguku, katanya sambil menatap mata indah hijau muda Gloria. Dia memikirkan sesuatu dan tertawa. Aku punya rasa ingin tahu yang hanya bisa dipuaskan olehmu. Oh, jika Anda berada di posisi Abi dan Ruth, siapa yang akan berada di posisi gereja spiritual di sini? Mata Gloria membelalak saat dia menyadari bahwa dia menyarankan gagasan agar mereka menikah di masa depan, dan jantungnya mulai berdetak lebih kencang dari biasanya. Meneguk, jika pernikahan itu diadakan di dalam gereja spiritual, seorang patriark akan melakukan upacaranya. Tapi aku belum pernah mendengar ada kasus anggota gereja yang menikah dengan raja. Begitukah? Maka itu akan menjadikanmu yang pertama. Dia mengedipkan mata padanya, membuatnya semakin malu. Bab 1072 Pernikahan Kerajaan 2. Cek, kamu benar-benar suka bermain denganku, iya. Gloria dengan malu menatapnya. Tetapi apakah kamu berkomitmen terhadap hal ini? Sekarang kamu akan memiliki dua wanita cantik, waktu dan kedamaian berada di sisi mereka, sementara aku akan pergi. Tidakkah kamu akan melupakan hubungan singkat kita setelah beberapa tahun yang baik? Petik 2. Bertahun-tahun. Minos terkejut. Gloria, jika kamu tinggal bertahun-tahun jauh dari dataran hitam, kamu mungkin akan menemukan dunia baru di sini saat kamu kembali, haha. Sebagai mitra bisnis saya dan perwakilan gereja spiritual untuk wilayah ini, Anda punya banyak alasan untuk melakukan kunjungan berkala. Terlebih lagi, kami akan segera memiliki ruang budidaya dengan susunan tingkat rendah kelas 3, jadi bahkan orang-orang di levelmu pun tidak akan ketinggalan banyak hal ketika mengunjungi kota kering dalam waktu dekat. Begitukah?
Bagaimana dengan persetujuan kita agar gereja tidak berada di dataran hitam selama 20 tahun? Bukankah aku akan melanggarnya dengan melakukan hal itu? Dia tersenyum padanya. Hanya kamu saja, dan gereja tidak akan memiliki bangunan di wilayahku, jadi tidak. Dia terdiam beberapa saat lalu bertanya, bagaimana dengan susunan kelas 3 ini? Di mana kamu ingin menemukannya? Aku tahu bahkan susunan kelas 2 tingkat tinggi pun sulit untuk diproduksi atau dibeli di wilayah ini. Lakukan dengan pengunjung tetap kita. Dia tersenyum, tidak menyembunyikan musuh yang selalu datang ke wilayahnya sebagaimana dia seharusnya mengetahuinya. Mereka membawakan kami beberapa susunan dan material yang berguna. Tetapi meskipun tidak ada susunan yang berguna untuk ruang budidaya, benda-benda itu sudah cukup untuk membantu kita menghasilkan master susunan tingkat 3 tingkat rendah. Matanya terbelalak kaget mendengar pernyataan dari Minos ini. Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ini? Maksudku, berapa lama yang kamu perlukan untuk menghasilkan master array pada level itu? Coba kulihat. Dia meletakkan tangannya di dagunya dan melihat ke atas sambil berpikir. Yah, master array level tertinggi kita ada di level 56 dan berusia sekitar 500 tahun. Kurasa sekitar 5 tahun jika aku tidak mendapatkan master array yang lebih baik darinya pada waktu itu. Tetapi saya akan segera mendatangkan para profesional terbaik di kawasan ini ke dataran hitam, jadi waktu yang dibutuhkan untuk itu mungkin lebih singkat. Dia berkata dengan nada percaya diri. Menarik, kalau begitu ayo kita bertaruh. Dia mengedipkan mata padanya, tersenyum anggun. Jika dataran hitammu memiliki ahli tingkat rendah kelas 3 untuk setiap profesi spiritual dalam 5 tahun, maka aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan dan tetap pindah ke kota ini. Apa yang kamu katakan? Oh, menarik. Apakah kamu yakin ingin membuat taruhan ini? Aku tidak ingin memanfaatkanmu. Dia menggigit bibirnya, menatap bibirnya. Dia tersenyum padanya dan berkata, saya yakin dengan penilaian saya. Hehe, jadi beritahu aku sesuatu. Bagaimana jika aku kalah? Apa yang harus aku lakukan? Yah, kami akan membatalkan perjanjian itu sebelumnya, dan gereja akan memasuki dataran hitam setelah 5 tahun itu. Minos tertawa sejenak, tapi dia dengan tenang menganalisis situasi untuk memperkirakan seberapa besar risiko yang dia hadapi dalam taruhan ini. Aku bersedia melakukannya jika kamu menerima satu syaratku. Apa itu? Hakim spiritual tidak termasuk dalam taruhan itu. Oh, tampaknya kepercayaan dirimu tidak sebesar yang kubayangkan. Tidak, kasus hakim spiritual itu sensitif. Yang termuda di antara mereka di wilayah kita yang memiliki peluang mencapai level 60 sudah berusia lebih dari 1400 tahun. Petik 2. Saya yakin, tetapi berpikir bahwa seseorang yang tidak dapat memahami hukum yang diperlukan untuk maju ke tahap ke-7 setelah 1,4 ribu tahun akan melakukannya dalam waktu 5 adalah hal yang konyol. Akan lebih mudah bagiku untuk mencapai level 70 dalam periode itu, candanya. Gloria tidak terlalu memikirkannya dan segera setuju dengannya. Baiklah, aku akan membuat pengecualian itu. Besar, ... Saat keduanya sedang berbicara, semua tamu upacara sudah duduk di sekitar tempat di mana Minos dan Gloria berada. Terdapat deretan bangku panjang dari bahan langka, karpet merah yang membuka jalan setapak, dan banyak tirai di sekelilingnya yang menghiasi area tersebut dengan bunga. Pada saat yang sama, di belakang titik utama lokasi upacara terdapat pemandangan indah salah satu danau buatan di dalam kota kering, tempat perahu-perahu kecil melintas dari satu sisi ke sisi lainnya. Hanya tamu istimewa yang akan berpartisipasi dalam bagian pernikahan kerajaan ini, sehingga beberapa warga yang datang lebih awal ke danau itu dan mendapat perahu kecil menyaksikan dari jauh. Nantinya akan ada penobatan Abi sebagai Ratu Dataran Hitam, yang menjadi bagian publik dari acara tersebut. Tapi tetap saja, bagian yang lebih pribadi itu jelas lebih penting, jadi ada lebih dari selusin perahu kecil di danau itu. Sepertinya sudah hampir waktunya untuk memulai, Todd Cohen berkata kepada kakeknya sambil menoleh ke belakang dan melihat pengiring pengantin sudah mengambil tempat mereka. Ah, andai saja aku bisa memenangkan hati salah satu dari mereka. Dia melihat ke samping Mona dan menghela nafas. Pada saat yang sama, inti dari keluarga Nash dan Miller House, yang duduk dalam satu baris, berbalik ke arah pintu masuk tempat itu, melihat para prajurit di pinggiran mengambil posisi mereka. Namun saat mereka melakukannya, mata beberapa ahli di sekitar hampir terbelalak ketika seekor ular raksasa muncul di salah satu tepian danau itu. Melihat Virtus,
Tidak ada satupun dari mereka yang terkejut karena pemimpin dari ular berbulu menghadiri acara ini. Namun mereka terkejut saat menyadari bahwa dia telah menjadi kaisar spiritual. Baru-baru ini mereka telah melihat banyak ahli pada tingkat itu. Namun, orang-orang itu datang dari luar daerah. Di sisi lain, Virtus adalah monster yang telah bersekutu dengan Minos selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, ini adalah makhluk yang benar-benar hanya bisa maju di wilayah ini. Dengan kata lain, kaisar spiritual pertama yang diketahui di wilayah itu telah lahir di dataran hitam. Sulit dipercaya, Lorelei Stone memandang sosok itu dengan mata berbinar, juga melihat dua ekor rubah besar tergeletak di dekat salah satu tepian terdekat dari tempat itu. Sepertinya kita akan segera memiliki banyak kaisar spiritual yang muncul di sini. Patriark Nash berkomentar dengan suara rendah, lebih bersemangat dengan kondisi keluarganya daripada sebelumnya. Di sisi lain, anggota keluarga Miller sangat senang melihat binatang itu, masing-masing dari mereka menyeringai lebar. Semua berakhir dengan baik pada akhirnya, penatua tertinggi Miller tersenyum, puas. Jika Virtus telah mencapai hal seperti itu, maka hanya masalah waktu sebelum dia mencapainya juga. Bagaimanapun, gumaman menyebar ke seluruh area itu sampai terdengar bunyi bip, menghentikan semua pembicaraan. Kemudian, semua kepala di tempat itu menoleh ke arah di mana dalam waktu singkat, Abby dan Ruth muncul berdampingan. Ketika mereka muncul di sana, semua orang yang hadir, termasuk Minos dan Gloria, melihat dua wanita yang lebih cantik dari sebelumnya, dan memiliki senyum hangat di wajah mereka. Sementara itu, gaun-gaun khas menandai kualitas terbaik dari masing-masing gaun, serasi dengan potongan rambut mereka. Abby mengikat rambut biru panjangnya di atas kepalanya, dengan tiara emas di sana. Di sisi lain, Ruth memiliki rambut hitamnya yang sebagian tergerai, namun dengan telinga indahnya terlihat, sementara tiara perak terletak di atas kepalanya. Selain itu, meskipun gaun Abby lebih tertutup, memperlihatkan lebih sedikit bagian tubuhnya, hanya memberikan kesan apa yang ada di sana, gaun Ruth lebih terlihat, dengan garis leher yang indah dan belahan samping di sisi kaki kirinya. Melihat kedua dewi itu, masing-masing di sana memuji mereka dalam pikiran mereka, memikirkan betapa beruntungnya Minos membuat keduanya menerima satu sama lain. Wanita cantik dan berbakat seperti mereka dulunya sangat menuntut dan bangga. Jadi, biasanya tidak mudah untuk membuat mereka mau berbagi. Namun tidak hanya para pria di sana yang memberikan pujian mental, bahkan para wanita pun mau tidak mau tertarik dengan penampilan keduanya. Ah, sayang sekali Minos dan mereka tidak mencampur-adukkan hubungannya dengan kita. Mendi memikirkan hal ini sambil menggigit bibir, membayangkan bagaimana rasanya tidur secara bersamaan dengan mereka bertiga. Dan hal serupa terlintas di benak Viola, Elena, dan Miria saat Gloria cemberut, tidak terlalu memperhatikan keduanya dan segera fokus pada Minos. Orang ini, dia melihatnya memandang dengan senyum tulus di wajahnya pada mereka berdua, kagum pada wanita-wanita itu. Sepertinya kamu tidak baik, ya. Semenit yang lalu, kamu menggodaku, tapi tetap saja. Ah, aku harus berbicara dengan mereka berdua dan belajar mengatasi kecemburuanku di masa depan. Setelah Gloria memikirkannya dengan malu, ketiganya sudah berdampingan, siap untuk memulai upacara bab 1073 4 tahun. Setelah Abby dan Ruth berdiri di kedua sisi Minos, upacara pernikahan dengan cepat berlangsung. Pertama, mereka saling mengucapkan beberapa patah kata, terkadang membuat para tamu tertawa pelan, terkadang membuat yang lebih emosional menghapus air mata mereka. Secara khusus, Nicole menghabiskan lebih dari separuh upacara dengan sapu tangan di wajahnya, sementara Elliot memeluk pinggangnya, menopangnya di hari penting bagi putri mereka. Gloria juga sedikit emosional dengan semua ini, karena memimpin upacara seperti ini untuk pertama kalinya, dan sangat menikmati pengalamannya. 1 jam lebih, Minos, Ruth, dan Abby resmi menikah ketika mereka akhirnya berciuman di depan penonton. Ciumannya sedikit berbeda dari biasanya pada kesempatan seperti itu, dengan Minos memeluk keduanya secara bersamaan dan kemudian berciuman satu sama lain. Namun tetap saja, semua orang di sekitar tertawa dan menikmati momen kebersamaan para pemuda terkemuka tersebut. Setelah momen pernikahan kerajaan ini, orang-orang di tempat itu bersenang-senang selama beberapa jam lagi, dengan minuman, makanan. Dan yang terpenting, banyak perbincangan. Tidak dapat disangkal bahwa semua orang hadir untuk pemimpin dataran hitam dan istri-istrinya. Namun para pemimpin regional yang paling berpengaruh juga hadir di sana. Oleh karena itu,
Banyak raja spiritual yang mengambil kesempatan ini untuk menjalin kontak baru, untuk menciptakan apa yang bisa menjadi awal dari hubungan yang bermakna bagi keluarga mereka di masa depan. Tentu saja, masing-masing berbicara dengan pengantin baru, memberi selamat kepada ketiganya, dan memperkuat niat mereka mengenai dataran hitam. Di penghujung kesempatan, hanya orang-orang terdekat dari ketiganya yang tersisa di tempat tersebut, di mana mereka langsung membuka beberapa oleh-oleh, terutama dari orang-orang tercinta. Jelas sekali, hadiah itu memiliki nilai tersendiri bagi dataran hitam, dan Minos serta istrinya menghargainya. Namun mereka tidak akan membuang waktu menghitung barang yang dikirim oleh keluarga kerajaan di daerah atau dari organisasi yang jauh dari mereka. Tidak, hadiah yang mereka buka saat ini adalah hadiah yang diberikan oleh teman dan anggota keluarga mereka, barang yang, berapapun nilai finansialnya, memiliki nilai emosional yang besar. Bersamaan dengan itu, Minos dan istrinya membuka kado dari keluarga Nash dan Miller, Dillian, Mia, singkatnya dari orang-orang terdekatnya. Bahkan ada beberapa hadiah dari Flaming Empire, yang diatur antara Dillian dan Maisie. Namun kado tersebut dibuka oleh Abby dan Ruth saat Minos sedang minum di samping keluarga calon ratunya. Bagaimanapun, setelah sore hari dimulai di area sebelah danau buatan itu, tidak lama kemudian ketiganya berangkat dengan kereta kembali ke rumah pemerintah setempat. Di tempat itu, sebuah panggung telah menunggu Gloria untuk melakukan bagian publik dari penobatan Abby sebagai Ratu Dataran Hitam, sesuatu yang kurang penting bagi ketiganya tetapi sangat relevan bagi warga setempat. Jadi, pesta berlanjut hingga penghujung hari di Kota Kering, ketika kembang api menghiasi langit, mengakhiri hari yang akan tercatat dalam sejarah lokal selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menyelesaikan urusan resmi mereka, ketiganya dengan cepat menuju kerajaan tata ruang untuk akhirnya memulai bulan madu yang telah lama ditunggu-tunggu. Pada titik ini, kerajaan tata ruang sudah kosong, dengan semua prajurit dan binatang buas di Kota Kering. Ikuti novel terkini di FREEBNOVEL.CM. Dengan privasi yang mereka miliki sekarang, mereka bertiga segera menuju rumah danau, ingin melepas pakaian mereka dan memulai sesi seks maraton. Ini bukan hanya kesempatan bagi mereka untuk bersama tanpa ada masalah lagi yang mengganggu mereka, tapi juga kesempatan bagi mereka untuk memusatkan seluruh cinta mereka untuk mencoba hamil. Mengingat hal itu, tidak butuh waktu lama, dan mereka bertiga segera berada di kamar tidur utama, telanjang, di dalam bak mandi besar, bersantai setelah beberapa jam bersenang-senang. Abby, Ruth, kuharap kita memiliki saat-saat yang menyenangkan mulai sekarang. Minos berdiri, menunjukkan tongkatnya kepada keduanya sambil memegang cangkir berisi minuman di tangan kanannya. Sebagai permulaan, kuharap kita bisa menghasilkan beberapa bayi dalam beberapa minggu ke depan, haha. Setelah kata-kata itu, mereka bersulang sebentar, dengan dua wanita cantik dengan wajah merah karena kegembiraan, merasakan panas yang membakar di tubuh mereka. Abby dan Ruth kemudian mendekati Minos, memeluknya dengan gembira. Tidak peduli berapa lama, kami pasti berhasil. Wanita berambut hitam itu berkata di salah satu telinganya sementara wanita berambut biru itu membungkuk. Setelah itu, Minos merasakan adik laki-lakinya diselimuti oleh mulut beludru yang hangat dan basah saat dia memainkan payudara Ruth dan menciumnya. Kemudian, mereka mulai bercinta dengan gembira, terkadang Minos melakukan penetrasi ke Abby, terkadang melakukannya dengan Ruth, dan terkadang kedua wanita tersebut memakan bunga satu sama lain bersamaan dengan gerakannya. Itu adalah awal dari bulan madu mereka, situasi yang akan terulang berkali-kali selama 30 hari berikutnya di mana mereka akan menggunakan setiap inci rumah itu untuk bersenang-senang. Seringkali, mereka bercinta seperti binatang, dengan banyak api dan energi. Namun sesekali, mereka hanya bercinta, perlahan dan tanpa suara, terkadang diperpanjang hingga 5, 6, atau bahkan 7 jam. Maka, waktu mulai berlalu, dan 4 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Di salah satu area dataran hitam, barisan gerbong terlihat menuju Kota Kering di salah satu dari banyak jalan yang menghubungkan wilayah ini dengan bagian lain negara bagian ini. Terdapat migran di antara para pendatang baru di sana, namun sebagian besar orang di dalam gerbong ini adalah penduduk dataran hitam atau turis yang tiba di ibu kota negara bagian ini. Setelah bertahun-tahun merdeka, dataran hitam telah berkembang pesat, dengan setiap jalan, taman hutan, dan kota satelit Kota Kering telah selesai dibangun. Justru karena itulah,
Orang-orang yang berada di salah satu gerbong tersebut memiliki perasaan campur aduk antara cemas untuk sampai ke tempat ini, namun juga sedikit kesal karena telah melewati begitu banyak rintangan. Kakak, tempat ini penuh dengan orang-orang sombong. Seorang pria muda yang tampaknya berusia sekitar ulang tahunnya yang ke-15 mengatakan hal ini kepada wanita cantik berambut merah di sebelahnya. Kami dilarang melakukan perjalanan melalui hutan setempat, kami dihentikan di setiap tempat yang kami lewati, dan kami masih berada dalam jalur penyortiran di kota satelit G. Tapi apa yang kamu inginkan, Francis? Apakah kamu ingin memasuki hutan di mana setiap binatang diperbolehkan membunuh kita? Selain itu, ada kaisar spiritual di antara mereka. Kamu ingin membunuh kami, cek. Pria muda itu menyilangkan tangannya setinggi dada karena merasa tidak puas. Saya tidak percaya, peringatan itu hanya untuk menakuti kita. Di sisi lain, apakah Anda tidak mengikuti berita regional? Bandit yang datang dari luar wilayah terus-menerus mengincar dataran hitam selama 2 tahun terakhir. Saya pikir semua protokol keamanan ini disebabkan oleh parasit dari luar wilayah yang mencoba merampok dataran hitam. Dia berkata sambil mengingat masuknya raja spiritual secara terus-menerus dari kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah utara dalam beberapa tahun terakhir. Setelah munculnya dataran hitam, tidak butuh waktu lama sebelum para penggarap nakal dari luar wilayah utara, yang berasal dari kerajaan musuh tingkat tinggi Kekaisaran Flaming, mulai mengunjungi wilayah ini lebih banyak lagi. Dan karena mereka hanyalah orang-orang yang tidak memiliki masa lalu yang menonjol, individu yang memiliki kekuatan serupa dengan wilayah tersebut, tidak ada yang melarang mereka memasuki wilayah tersebut. Lebih buruk lagi, beberapa dari mereka adalah anggota geng kriminal, yang dengan cepat mulai mencari kekayaan di dataran hitam. Oleh karena itu, skema yang dibuat oleh Minos bertahun-tahun yang lalu menjadi lebih bijaksana pada periode ini, sehingga semakin mempersulit wisatawan untuk memasuki wilayah ini. Ngomong-ngomong, Kak, apakah tempat ini sebagus yang dikatakan orang tua kita? Anak laki-laki itu bertanya sambil mengingat cerita yang dia dengar sejak memulai perjalanan kultivasinya lebih dari 4 tahun lalu. Dari cerita keluarganya, dataran hitam adalah tempat yang bisa dibilang sepi 5 atau 6 tahun yang lalu. Namun dalam sekejap mata, lebih dari 40% negara bagian ini telah pulih, dengan hutan-hutan luas tersebar. Dari utara ke selatan, serta danau dan sungai yang memudahkan pergerakan manusia dan sumber daya di tempat ini. Bahkan ada sungai buatan berukuran besar yang menghubungkan kota perairan dengan kota kuning, dan yang terakhir terhubung dengan kota keluarga Miller. Pada saat yang sama, jalan raya menghubungkan kota-kota di dataran hitam dengan kota-kota yang lebih penting, yang memisahkan jalan utama menuju ibu kota, kota kering. Di tengah tempat yang 6 tahun lalu tidak berpenduduk 1 juta jiwa, kini terdapat 30 juta warga hanya di wilayah utama ini. Namun yang lebih mengesankan adalah kekuatan tempat ini, yang telah sepenuhnya melampaui batas wilayah. Ya, dataran hitam sungguh mengesankan. Adiknya mengangguk setuju. Kamu tidak ingat, tapi ada perang besar di sini. Lalu, setelah itu, hanya dalam 3 tahun, selusin spiritual Lab 1074 kota tak terbatas. Selusin kaisar spiritual telah muncul di wilayah kita. Dia berkata dengan mata bersinar kegirangan, bertanya-tanya apakah suatu hari dia juga bisa mencapai tahap ke-7. Apakah kamu tidak melihat berita terbaru dari Pulau Batu? Tidak ada yang tahu persis kekuatan total keluarga Batu saat ini, tetapi bukan lagi rahasia bagi siapapun bahwa Raja Batu telah mencapai level 60. Adapun dataran hitam, beberapa kaisar spiritual yang mulia, organisasi Minos Stuart, dikenal di seluruh wilayah. Jadi, meski begitu, kamu masih bertanya apakah dataran hitam itu semua yang dikatakan orang tua kita. Dia tampak sedikit kesal pada adik laki-lakinya. Francis, jaga sikapmu selagi kita berada di tempat ini. Dataran hitam begitu menakjubkan sehingga asal-usul kita tidak penting di sini. Jika kamu ceroboh, seluruh keluarga kita bisa hancur. Dia meraih pergelangan tangan kanan pemuda di depannya, menekankan hal itu. Cek, Kak, apakah kamu percaya akan hal itu? Jika itu benar, lalu mengapa Raja tidak memperlihatkan wajahnya di depan umum selama hampir 3 tahun? Adik, kamu harus membaca lebih banyak. Dia berkata dengan nada kesal. Kota-kota besar di wilayah utama dataran hitam sudah memiliki susunan teleportasi untuk orang-orang tingkat tinggi. Dataran hitam saat ini telah memiliki lebih dari setengah lusin kota dengan masing-masing kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa.
Dan lokasi-lokasi di dekat perbatasan wilayah utama dataran hitam itulah yang merupakan susunan teleportasi yang dimaksud. Jadi, hanya karena tidak ada seorang pun yang melihat Yang Mulia berkeliling bukan berarti dia diam atau bersembunyi. Susunan teleportasi. Pemuda itu bangkit dari tempat duduknya, terkejut menemukan hal seperti itu. Tapi bukankah susunan seperti itu diklasifikasikan sebagai kelas 3? Bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu seperti itu? Ada profesional kelas 3 tingkat rendah di kota kering. Menurut Anda mengapa orang tua kita datang ke sini 2 kali setahun? Dia merasa semakin kecewa dengan ketidaktahuan kakaknya. Mereka mencoba membuat kesepakatan dengan para profesional ini, tapi mendekati salah satu dari mereka adalah kesulitan besar. Hanya sedikit orang yang memiliki akses ke kota tua kering, inti ibu kota. Kota tua kering tidak lebih dari bagian asli kota ini, kawasan yang dilindungi oleh kubah lokal. Setelah beberapa tahun, area ini telah menjadi markas eselon atas pasukan lokal, tempat sebagian besar kaisar spiritual di wilayah tersebut tinggal dan tempat tokoh-tokoh profesional kelas 3 berada. Tempat seperti itu menjadi sangat penting sehingga pemerintah membuat program pembelian properti untuk mendorong warga yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah untuk meninggalkan daerah tersebut namun masih memiliki hak istimewa untuk mengaksesnya. Akibatnya, kawasan tersebut kehilangan banyak penduduk, meningkatkan konsentrasi penduduk yang terhubung dengan pasukan lokal, dan hampir menjadi kota markas. Bagaimanapun, setelah dialog singkat antar saudara kandung, gerbong keluarga mereka yang berstandar tinggi akhirnya meninggalkan pos pemberhentian dan memasuki kota satelit di depan. Saat ini, jalur kota satelit kota kering telah selesai dibangun, dengan lingkar kota yang sepenuhnya dibangun hanya berjarak belasan kilometer dari wilayah terluar ibu kota. Di dalam lingkaran raksasa ini, sebuah jalan raya besar mengelilingi seluruh area dalam sebuah jalur tanpa akhir atau awal, di mana lebih dari 7 juta warga di sabuk tersebut dapat bergerak sesuai keinginan mereka. Kereta mereka kemudian memasuki jalan besar ini. Ada 2 jalur yang dipisahkan oleh koridor yang ditumbuhi pepohonan, di sana juga terdapat jalur untuk orang berlari. Pada saat yang sama, setiap jalur dapat menampung hingga 3 gerbong yang lewat berdampingan secara bersamaan. Melihat tempat ini dari sisi ke sisi, keduanya merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat sementara mata mereka bersinar karena kegembiraan. Tempat ini sangat indah. Lihat saja gedung-gedung itu. Aku belum pernah melihat model seperti itu. Wanita itu mengatakan hal ini kepada kakaknya, sambil menunjuk ke arah sebuah teater di dekat gerbong mereka. Di sisi lain, kakaknya sedang melihat ke depan gerbong, di mana dia bisa melihat jalan yang tak berujung. Tempat ini benar-benar kota tanpa batas. Ia berkomentar dengan suara lirih, mengingat ketenaran kawasan perkotaan ini. Kawasan kota-kota satelit ada batasnya. Namun jika seseorang tidak menyimpang jauh dari jalan utama, ia dapat dengan mudah berpikir bahwa kawasan perkotaan seperti itu tidak ada habisnya. Karena itu, tempat ini mendapatkan reputasi sebagai kota tanpa batas. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Lihat itu, Kak. Bahkan ada kasino di sekitar sini. Pemuda itu menunjuk ke arah sebuah gedung dengan papan skor raksasa yang memberitahukan hasil malam sebelumnya. Tentu saja, selain rumah bordil, ada berbagai macam bisnis yang berhubungan dengan hiburan penduduk di tempat ini. Minos tidak menentang rumah bordil. Namun karena belum ada seorang pun yang berinisiatif membangun bisnis semacam itu di negara bagiannya, maka tidak ada tempat seperti itu di sekitarnya. Mengapa demikian? Tidak ada yang tahu pasti. Ada teori di kalangan generasi muda di negara bagian ini bahwa perempuan di dataran hitam memiliki peluang yang jauh lebih baik di sini daripada menggunakan tubuh mereka untuk memuaskan orang lain. Namun ada rumor bahwa hal ini disebabkan oleh ratu, yang tidak menginginkan layanan apapun terkait hal ini di wilayahnya. Bagaimanapun, faktanya adalah tidak ada rumah bordil di wilayah utama dataran hitam. Mengapa kamu memutuskan untuk ikut denganku? Caramu berbicara, kamu terdengar seolah-olah kamu tidak tahu apa yang baik di sini. Dia merentangkan tangannya, merasa aneh bahwa adik laki-lakinya datang ke tempat ini tanpa menyadarinya, tentang banyaknya keajaiban wisata lokal. Cek, saya hanya tertarik mempelajari tentang negara terkuat di kawasan ini, dia berkata dengan sedih. Omong-omong, di mana kita akan tinggal, kakak? Dia kemudian menjawab, ada sebuah hotel besar bernama Four Seasons Hotel di kota G ini. Saya pernah mendengar bahwa kamar di lantai paling atas memiliki pemandangan indah area perkebunan di selatan dan bagian lingkar kota.
Kalau begitu ayo pergi ke sana. Oke, Saat saudara-saudara itu mengikuti jalan mereka, di istana kerajaan dataran hitam yang sekarang, Minos dan orang-orang terpenting di negara bagian ini berada di ruang makan besar. Beberapa orang sedang makan dan mengobrol di sana, di tempat yang didekorasi dengan sangat indah, dengan tanaman tinggi di sisinya, lukisan yang dilukis oleh Raja Stuart di dinding, dan sebuah meja besar dengan beberapa hidangan. Minos dan istrinya sedang duduk di ujung meja, dengan Abi di sisi kanannya dan Ruth di sisi kiri. Di saat yang sama, Dilian, Eda, dan Mia berada di dekat ketiganya, di seberang orang tua Abi. Selain mereka, beberapa pengawal kerajaan berpangkat tinggi berdiri di pintu keluar area itu sementara seorang pria berpakaian serba putih mendorong gerobak logam berisi beberapa makanan penutup. Yang mulia, juru masak ini, yang secara mengejutkan sudah berada di level 60, berkata kepada Minos, Abi, dan Ruth ketika mereka menemukan hidangan di gerobak itu. Oh, sepertinya kamu membuat makanan penutup baru, Alex. Abi bertanya dengan mata berbinar ingin mencicipi kelezatan yang disiapkan pria itu. Pria ini adalah Alex Shepard, juru masak spiritual yang ditemui Minos dan Abi bertahun-tahun yang lalu ketika mereka pertama kali melakukan perjalanan ke Kerajaan Ombak untuk mencari teknik spiritual. Keduanya pernah ke restoran Alex di negara bagian itu dan kemudian berbisnis dengannya. Bagaimanapun, Minos telah mengundang pria ini untuk menjadi juru masak kerajaan setelah Dataran Hitam menjadi negara merdeka dan berakhirnya bulan madu kerajaan. Saat itu, Alex langsung menerimanya. Karena itu, dia telah melayani keluarga kerajaan Dataran Hitam selama lebih dari 3 tahun. Ya, Yang Mulia, seperti yang Anda rekomendasikan, saya telah mengembangkan makanan penutup baru berdasarkan buah nanas. Ucapnya sopan, senang dengan posisi barunya. Tanpa bantuan Minos, dia tidak akan pernah menjadi juru masak kelas 3 tingkat rendah. Oleh karena itu, rasa terima kasihnya kepada raja ini sangat besar. Minos, yang telah mencapai level 62 bulan lalu, mencicipi makanan penutup itu dan berkata, "Enak sekali, Alex, lanjutkan, terima kasih, Yang Mulia." Setelah itu, saat ketiganya sedang menikmati makanan penutup tersebut, Alex membagikan makanan penutup tersebut kepada orang lain tanpa menyela pembicaraan orang tersebut. Ayah Abi, level 59, lalu berkata, Minos, setelah Ruth naik ke tahap 7 setahun yang lalu, bab 1075 masalah yang dihadapi dalam 4 tahun. Petik 2. Orang-orang dari Albano terus memasuki wilayah kami melalui Lembah Merah. Ada laporan tentang ratusan raja spiritual yang datang dari kerajaan itu ke negara kami. Elliot mengatakan ini ketika dia mengamati pria yang memperoleh penampilan lebih luar biasa setelah kemajuannya. Minos saat ini berusia 29-an, tinggi 1,9 meter, dengan otot besar dan tegas, tapi tanpa berlebihan hingga terlihat aneh. Dan dengan ini, wajahnya sudah jauh lebih halus, menunjukkan penampilan yang tidak lagi terlihat seperti pemuda yang baru saja beranjak dewasa. Dan dengan kemajuannya ke tahap ke-7, dia telah meningkatkan kualitasnya, mencapai tingkat daya tarik yang dapat menempatkannya sebagai yang pertama di seluruh wilayah. Hal serupa pernah terjadi pada Ruth, yang sebelumnya sangat luar biasa, namun versinya saat ini sepertinya mempermalukan versi sebelumnya. Terakhir, Abi yang juga berada dalam bidang pandang ayahnya masih berjuang untuk mencapai tahap tersebut, berada di level 59, masih seperti versi sebelumnya saat ia menjadi ratu. Bagaimanapun, Minos mendengarkan baik-baik kata-kata ayah mertuanya karena ini memang salah satu dari 2 masalah besar Dataran Hitam saat ini. Setelah kemerdekaan dan pernikahan kerajaan, Dataran Hitam mengalami masa damai yang berlangsung selama 18 bulan. Selama masa ini, tidak ada seorang pun yang datang dari luar wilayah ini untuk menimbulkan masalah bagi mereka, dan baik wilayah ini maupun wilayah lainnya telah berkembang dengan tenang. Namun, setelah selang waktu tersebut, masalah mulai muncul. Di antaranya adalah permasalahan kerajaan tetangga, Albano, yang berbatasan dengan Dataran Hitam melalui kawasan Lembah Merah. Dari negara bagian ini, kelompok raja spiritual telah mencoba menyusup ke Dataran Hitam untuk berbagai tujuan sehingga pemerintahan Minos tidak yakin apakah itu hanya migrasi alami atau lebih dari itu. Bagaimanapun, Dataran Hitam saat ini memiliki lebih dari 2.000 raja spiritual dan 22 kaisar spiritual, dan negara berada di bawah kendali pemerintah. Aku mengerti kalau hal seperti itu adalah masalah,
ayah mertua. Tapi untuk saat ini, lebih baik kita terus meningkatkan kekuatan kita secara diam-diam. Di sisi lain, kekuatan Albanos sangat menakjubkan, jadi untuk raja spiritual tanpa banyak prospek di tempat itu, mungkin ada baiknya untuk datang ke Dataran Hitam atau bahkan negara bagian lain di wilayah tersebut. Sebelumnya, wilayah ini tidak dapat menarik perhatian para raja spiritual dari luar karena keterbatasannya. Namun dengan kemungkinan untuk maju ke tahap ketujuh bahkan di wilayah miskin ini, pasti banyak yang tertarik untuk datang ke sini. Tetapi jika situasinya meningkat ke tingkat berbahaya, saya akan melakukan kunjungan singkat ke negara bagian tersebut. Dia berkata dengan tenang, namun kata-katanya memiliki kekuatan yang tidak dapat diragukan lagi oleh orang-orang di sekitar bahkan jika mereka menginginkannya. Bagi mereka yang telah mempelajari kemampuan ketujuh Minos, orang-orang ini tidak meragukan kekuatan destruktif dari raja ini. Hal ini terutama berlaku bagi Abi dan Ruth, satu-satunya orang yang pernah mendengar tentang kartu rahasianya, senjata pemusnah massal yang telah ia dapatkan. Ruth kemudian berkata, tapi menurutku orang-orang yang datang ke Dataran Hitam sejauh ini bukanlah masalah yang paling kita khawatirkan. Para pembunuh yang datang ke sini sekitar 2 tahun lalu adalah yang paling mengkhawatirkan. Dia ingat situasi yang pertama kali membuat Dataran Hitam menjadi tidak damai ketika seorang suci spiritual datang mengejar Minos. Beruntung bagi mereka, kota kering sudah memiliki susunan tingkat rendah tingkat 3 pada saat itu, yang memungkinkan individu tersebut terluka dan terpaksa mundur. Selanjutnya, serangan-serangan lain terjadi, namun dengan peningkatan terus-menerus dari pasukan lokal, risiko yang ditimbulkan oleh para suci spiritual tingkat rendah telah berkurang secara signifikan. Dengan artefak tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Henricus Longos, ditambah setengah lusin kaisar spiritual yang telah muncul pada saat itu, kekuatan Minos telah berhasil melewati banyak cobaan yang mereka alami hingga saat ini. Bagaimanapun, itulah salah satu alasan Minos jarang meninggalkan kota kering pada periode tersebut, karena sebagian besar melakukan perjalanan ke kota-kotanya yang terhubung ke ibu kota melalui susunan teleportasi. Minos mengangguk setuju dengan kata-kata Ruth. Hal ini sudah berada di bawah penilaian gereja, jadi selama kita mempertahankan posisi kita, maka masalah ini akan teratasi dengan sendirinya. Gereja spiritual telah berjanji untuk mengusir monster tingkat tinggi dari wilayah tersebut selama 20 tahun, bahkan jika kaisar spiritual muncul di area tersebut. Karena janji itu, ketika kantor pusat gereja di Flaming Empire mengetahui tindakan berani orang suci spiritual itu, mereka segera mulai menyelidiki masalah tersebut dengan penuh semangat. Sebaliknya, dalam 4 tahun berlalu, Maisi telah 3 kali datang ke wilayah ini untuk mengunjungi Minos dan mantan muridnya. Karena itu, Ruth sempat bercerita tentang masalah yang dihadapi suaminya, yang menyebabkan sekte awan abu-abu sendiri ikut terlibat dalam masalah tersebut. Karena alasan tersebut, Minos tahu bahwa meskipun dia tidak melakukan apapun, orang-orang pemberani itu pada akhirnya akan tersingkir. Tapi bagaimanapun juga, jika orang-orang itu kembali, kami akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Dia tersenyum ketika mengingat artefak yang dia peroleh melalui keluarga Edward Stone. Mendengar nada percaya diri menantunya, Nicole, yang saat ini berada di level 57, menghela nafas lega dan berkomentar. Baiklah, untuk saat ini, mari kita jaga agar tindakan kita tidak terlalu mencolok. Ketika kita memiliki lebih banyak kaisar spiritual, inilah saatnya bagi kita untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh ini. Miller benar. Eda mengangguk sambil berdiri di samping suaminya. Mantan bawahan Miller House dan pengawal Abi ini sudah berada di level 59, satu tingkat di bawah suaminya, pria menarik berpakaian kepala pelayan duduk di sebelahnya. Dillian telah menjadi dokter tingkat rendah kelas 3 pertama di wilayah ini beberapa bulan setelah Ruth mencapai tahap ke-7. Dan di level 60, dia kini menunjukkan penampilan yang awet muda, tidak jauh berbeda dengan Minos. Eda kemudian melanjutkan sambil menatap suaminya dan kemudian ke Mia. Dillian, bagaimana jumlah kita? Berapa banyak kaisar spiritual yang bisa kita harapkan dalam beberapa bulan mendatang? Mia yang saat ini berada di level 51 lalu menjawab wanita itu. Yah, pasukan saat ini memiliki lebih dari 300 raja spiritual, tapi kurang dari 30 di antaranya berada di antara level 58 dan 59. Jadi, jumlah kaisar spiritual yang bisa kita harapkan untuk saat ini berada dalam kisaran tersebut.
Tapi saya yakin masalah utama kita bukanlah melawan kultivator tingkat tinggi. Dia berkata, menyampaikan maksudnya kepada orang-orang itu. Memang benar bahwa pejuang tingkat tinggi membawa kekuatan destruktif yang besar dan merupakan ancaman. Namun hanya sedikit dari mereka yang bersedia datang ke wilayah tersebut atau bertindak. Di sisi lain, ada potensi jutaan raja spiritual di negara-negara sekitar wilayah kita. Jadi, saya percaya bahwa masalahnya adalah masalah utama. Dia menatap Minos. Setelah melihat anggukan puasnya, Mia melanjutkan. Namun, saat ini kami memiliki lebih dari 85.000 jenderal spiritual, dan lebih dari 10.000 di antaranya hampir menjadi raja spiritual. Oleh karena itu, jumlah yang benar-benar penting pada saat ini tetaplah jumlah kultivator pada tahap ke-6. Dilian mengangguk dan berkata, Mia benar, mustahil bagi kita untuk berpikir untuk menciptakan banyak kaisar spiritual dalam waktu singkat. Tapi kita membutuhkan orang-orang di perbatasan dan kota-kota lain di kerajaan untuk memblokir masuknya para migran yang menyusahkan ini. Dan ternyata kita mempunyai sarana untuk menghasilkan puluhan ribu raja spiritual dalam beberapa tahun, bahkan ketika kita hanya mempertimbangkan pasukannya. Jadi, jika kita melihat situasi ini dari sudut pandang itu, kita situasinya tidak terlalu mengkhawatirkan seperti kelihatannya. Dia berkata dengan nada optimis. Abi kemudian berkomentar, dengan semakin banyaknya kandidat yang dapat bergabung dengan militer dan peningkatan dana kami akan dapat menyelesaikan masalah ini lebih cepat dari yang kami bayangkan. Tentara mungkin hanya memiliki 10.000 orang yang hampir menjadi raja spiritual, tetapi jika kita mempertimbangkan data dari wilayah utama Dataran Hitam, jumlah itu meningkat 10 kali lipat. Jadi, dengan kapasitas produksi kami saat ini, calon tentara, dan sekutu kami, saya yakin kami dapat menangani migran Albano dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kami hanya perlu menggunakan apa yang telah kami bangun sejauh ini, dan secara alami kami akan mencapai tujuan kami.